Salam. Luar biasa kita hari ini kembali bertemu dalam ibadah kita pada saat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan belajar firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu sekali membagikan sebuah topik yang mungkin orang bertanya ya tentang topik ini, yaitu ketika Tuhan itu diam. Jadi Tuhan seolah-olah tidak berbicara, tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu. Namun saya mau beritahu pada saudara bahwa diamnya Tuhan selalu punya maksud yang kadang-kadang memang kita tidak mengerti. Dalam perjalanan hidup saya dan kami dalam berkeluarga, seringkali mendapati sepertinya kok Tuhan itu tidak menjawab apa yang kami doakan. Tidak memahami, sepertinya ya, kok Tuhan itu tidak memahami, tidak mengerti keadaan kami yang sulit. Dan kita berupaya menggapai dengan doa-doa semua, tapi sepertinya kok enggak ada jalan keluar. Saudara-saudara, kita akan belajar hal ini untuk kita sadari bersama. Dalam bulan ini kita berbicara tentang hal pengabulan doa. Nah, saya mau beritahu dari minggu yang lalu saya sudah sampaikan dan kita belajar bersama-sama doa itu apa, hakikat doa. Oke, paling tidak saya coba untuk menyampaikan dari minggu yang lalu bahwa hakikat doa. Yang pertama, doa itu adalah sebuah pernyataan kita bahwa saya butuh Tuhan. Katakan bersama dengan saya butuh Tuhan. 2, 3 ya. Kenapa? Karena di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Kisah 17:28 berkata lagi, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita ini artinya memang betul-betul sedang menyatakan diri bahwa saya melakukan apapun, saya beraktivitas, saya mengerjakan apapun, itu artinya saya ini perlu Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi Anda dan saya berdoa sebenarnya sedang menyatakan diri saya butuh Tuhan. Kalau begitu dibalik, kalau Anda tidak berdoa, berarti sebenarnya Anda sedang menyatakan Anda tidak perlu Tuhan. Halo, nangkap kira-kira maksudnya ini? Mungkin kita bilang, oh sibuk pak, saya hepotnisasi tahu? Hah? Hepotnisasi? Betul-betul kayaknya sibuk sekali. Macam Anda saja lah yang memegang beban Pulau Nias ini di pundak Anda semua. Sampai saya menemukan ada orang yang mukanya itu seperti terbeban aja tiap hari. Mukanya itu seperti nggak ada sukacita terus. Macam di pundaknya lah beban Pulau Nias ini. Sebenarnya kalau Anda tahu Anda punya banyak pergumulan hidup, yang Anda harus lakukan itu adalah doa. Bukan ngoceh di sosmed, apalagi di Facebook. Tolong. Anda punya persoalan, nggak usah kau ceritakan itu di Facebook. Sesungguhnya, wah macam udah keren kali. Penderitaanku tahu Tuhan. Walaupun tidak ada yang peduli aku percaya Tuhan menolong aku. Dijawab pula sama yang on semua, amin, amin. Kau berdoa bukan di Facebook. Kau berdoa itu masuklah ke dalam kamarmu. Di sana kau berdoa.
Jadi kalau pagi hari pun Anda berdoa, Anda sedang berkata, aku perlu Tuhan. Begitu Anda abaikan, Anda berpikir tidak berdoa, Anda bekerja, Anda melakukan banyak aktivitas, Anda sedang berkata, saya tidak perlu Tuhan. Karena kita bergerak, kita hidup, kita ada, itu karena Tuhan. Di luar Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Berarti kita coba lakukan banyak hal tanpa kita berdoa, berarti sekali lagi kita nggak perlu Tuhan. Berapa banyak orang di kota ini yang berkata, mulutnya berkata, saya percaya Tuhan, tapi dalam realitas sehari-hari dia sedang mengatakan tanpa dia sadari, memang tidak diucapkannya, tapi dari apa yang dilakukannya sedang membuktikan bahwa dia tidak perlu Tuhan. Apa itu maksudnya? Anda nggak berdoa. Kitab Yakobus bilang, kau iri hati, kau marah, kau dengki, kau tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena kau tidak berdoa, katanya. Jadi kalau bicara tentang doa, panjang ceritanya bisa. Saya khotbah misalnya tentang doa, gampang. Tinggal lihat aja di Mbah Google gimana semuanya, tinggal khotbahkan. Bisa. Tapi pertanyaannya, gimana dengan realita hidup saya, praktek saya sehari-hari gitu. Karena apa? Karena doa bukan teori, katakan amin. Doa itu bukan teori doktrin yang tinggi. Doa itu bukan teologi yang terlalu tinggi, tidak. Tapi doa itu bicara tentang saya perlu Tuhan. Makanya saya suka bilang di gereja kita, saya harus katakan, saya sendiri. Saya kalau misalnya kita doa jemaat, saya usahakan hadir. Saya tidak ada berarti saya ada sesuatu yang tidak bisa, tidak saya mendesak. Saya tidak hadir dalam doa jemaat. Karena begitu saya bicara, saya dalam doa jemaat saya hadir, saya sedang berkata saya perlu kau Tuhan untuk jemaatmu ini yang hari ini kami setiap minggu beribadah. Kami perlu kau Tuhan, kami perlu kau. Tadi saya sudah katakan kepada para pelayan, saya mau minggu depan, mulai minggu depan dan seterusnya lagi, tidak ada lagi ceritanya kita tidak berpuasa. Yang para pelayan ini semua di atas mimbar. Kenapa? Karena berpuasa artinya merendahkan diri. Tuhan, kami melayani, kami nggak sanggup, kami nggak mampu. Oke, skill kami begini tuh, nggak mampu kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa Roh-Mu. Ingat saudara, Pentakosta itu datang, itu bukan dengan cara Anda bermain-main, mengerjakan sesibuk-sibuknya. Kalau kita lihat Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu pada murid, mereka berkumpul di atas lantai 2 itu, di loteng Yerusalem katanya. Mereka di sana berdoa, menantikan janji Bapa itu. Karena Yesus bilang, kamu tidak kutinggalkan yatim piatu. Aku kembali kepada Bapa, tapi kau tidak kutinggalkan yatim piatu. Saatnya akan tiba, akan diberikan seorang penolong yang lain bagimu. Itulah roh kebenaran, itulah Roh Kudus penghibur. Mereka berdoa. Saudara-saudara, saya semakin sadari hari-hari ini, gereja ini kalau mau terus naik, tidak ada cara lain. Hanya satu hal yang teramat penting. Kita ini kan punya banyak program, oke? Bangun ini, buat plafon segala macam. Sampai-sampai saya juga punya beban begitu ya. Gimana ya? Dananya kita buat gimana ya? Makanya saya minta panitia bikin buat proposal sederhana. Saya coba kontak teman-teman yang lain yang di luar Nias. Puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka, lalu memberikan kepada kita sedikit banyaknya bantuan untuk kita bisa selesaikan nantinya. Saudara-saudaraku, itu ya
Tapi Anda tahu yang menggerakkan hati semua orang itu bagaimana? Doa. Bukan proposal yang hebat itu. Bukan. Makanya panitia pun harus banyak berdoa. Amin. Nggak ada cara lain, saudaraku. Saya makin buktikan, nggak ada cara lain. Kadang-kadang doa yang kelihatannya, ya apa ya, diucapkan, diapain, sepertinya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi jangan lupa, begitu Anda berdoa, walaupun doa Anda sangat sederhana, kalimatnya itu mungkin belepotan, kata orang Medan, belepotan itu apa itu? Mungkin nggak berurutan begitu. Tapi keluar dari dasar hati Anda. Ada sesuatu yang di dalam diri Anda sedang berkata, Tuhan, aku nggak bisa buat apapun, aku perlu Kau. Aku butuh Kau, Tuhan. Bagi Allah itu cukup menggerakkan surga melakukan sesuatu hal. Halo, ayo orang-orang muda, berapa banyak engkau berdoa dibandingkan dengan berapa banyak engkau main HP? Berapa banyak engkau waktumu berdoa dibandingkan dengan main game? Saudara-saudara, salahkah kita main HP? Enggak ada yang salah di situ. Salahkah kita mungkin main game untuk refreshing begitu? Enggak ada salah. Pertanyaannya, kau berdoamu tidak ada atau paling cuman doa Bapak kami saja 1 menit enggak sampai? Bermain HP-mu 5-10 jam satu hari. Itu sebenarnya sedang mengatakan saya enggak perlu Tuhan. Saya enggak perlu Tuhan. Saya perlu HP. Makanya banyak orang begini, ditarik Tuhan daripadanya, dia masih bisa hidup. Nggak tahu maksudnya? Wah, kerja keras, dia masih hidup begitu. Ditarik Tuhan, roh Tuhan ditarik daripadanya. Wah, dia bisa hidup semua. Iya, kelihatannya dia bisa mengerjakan banyak hal. Tapi Anda tahu bagaimana ke depannya? Ke depannya itu akan parah hidupnya. Nggak perlu Tuhan rasanya. Oke, ya, ingat ya saudara-saudara, belum lagi sampai parah nanti yang terakhir itu, Anda bisa menyangkal Tuhan. Anda bisa menyangkal Tuhan. Ada yang ngomong begini, kalau memang saya ini murtad, saya ini meninggalkan Yesus, kalau saya meninggalkan Yesus kan dikatakan terkutuk. Maka tidak perlu nunggu besok, lusa, biarlah saya mati dihukum Yesus itu. Mati dia sekarang. Cobai Tuhan, anggap enteng, matilah dia. Lagi dia khotbah mati. Anda cek siapa yang saya maksud itu. Begitulah manusia, sombongnya setengah mampus, matilah. Ngomongnya selangit. Saya ini dulu kan mantan pendeta. Ngomongnya, ya kalau memang saya mati nanti, sekarang pun saya mati nggak apa-apa. Ternyata saya kan masih hidup. Tunggu berapa lagi, matilah kau. Udah sampai taraf begitu, nggak sadar juga itu orang yang mendengar gitu. Dulu ada lagi, kalau memang Tuhan itu ada, ini kitab sucinya orang Kristen, ini saya taruh di pantat saya, dihina-hinanya. Mana saya mati? Sakit, akhirnya mati. Anda main-main dengan Tuhan, celaka. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah sama kalau kita berpikir, saya nggak usah berdoa, kenapa? Bisanya aku kerjakan semua, tanpa berdoa pun aku, adanya gajiku, dapatkunya ini. Aduh, engkau sedang menyepelekan Tuhan dalam dirimu. Engkau dan saya ketika melakukan itu, mungkin bukan hari ini dapat akibatnya. Ya saudara-saudara, jadi kita nih jangan anggap enteng dengan semuanya apa kata Tuhan dalam hidup ini. Amin saudaraku. Yang kedua, hakikatnya tentang doa itu adalah relasi, hubungan. Katakan dengan saya hubungan, 2, 3 ya. Hubungannya itu apa?
adalah sebuah hubungan seperti bapak dan anak. Ada sebuah komunikasi. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Matius 6 ayat 6 bilang apa? Jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak dengan anak, ingat ya, minggu yang lalu saya sudah bilang, saya ini anaknya, dia bapak saya. Jikalau bapak di dunia ini saja katanya. Minggu yang lalu kita sudah bahas itu. Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasihnya batu, minta ikan kasihnya kalajengking. Bapak di dunia ini saja tahu memberi yang baik, apalagilah Bapakmu yang di sorga. Jadi saudara, kalau Anda bicara berdoa, itu berbicara hubungan, relasi, komunikasi dengan Bapa. Maksud komunikasinya apa? Itulah tempat di mana Anda mencurahkan semua isi hati Anda. Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, curahkan. Karena dia itu tempat perlindungan. Anda gagal, curahkan kegagalan Anda. Anda melakukan kesalahan, curahkanlah. Bapak aku sudah gagal, Bapak aku ini sudah salah, tolong aku Bapak. Itulah hubungan, relasi. Kan tidak ada anak kita yang kita bilang anak nih. Coba atau begini. Anak kita ini masih umur mungkin ya SD kelas 1 kelas 2. Adakah anak pagi-pagi dia mau pergi sekolah? Gitu. Uang sekolah atau uang OSIS sudah diminta dari sekolah. Terus dia mau pergi. Bapaknya masih di kamar. Saya tanya saudara, apakah anak-anak saudara akan datang dengan cara begini? Dia akan ketuk. Dia ketuk ya. Shalom alaihim Bapak. Begitu. Lalu dia mulai berkata, Bapakku yang di kamar, tolonglah Bapak uang OSIS. Hari ini diminta ibu guru Bapak. Ya Bapak, kepadamu aku meminta. Apa kayak gitu? Saya tanya saudara, begitu? Kalau anak saya begitu, udah keluar aku bilang, setan apa yang masuk sama kau nak? Entah Minggu Soma di mana tadi kau langkahi tadi ini. Orangnya kalau bicara sama bapak dia nggak peduli, dia tenang. Pak, dia masih ketok. Pak, lama bapaknya. Aliyo sabata, Pak, masih gitu dia. Kenapa dia tahu tuh bapaknya? Sampai bapaknya bilang, Hana lagi ngantuk, Hana. Uang OSIS. Cara tangannya pasti begini. OSIS. Nggak ada begitu. Yang saya hormati, Bapakku. Nggak ada itu. Nah, hubungan itu artinya bukan kaku. Banyak orang berdoa kaku sekali karena berpikir Allah itu apa? Jauh di sana tuh, dia raja di atas segala raja, dan dia berdiri, dia duduk di tahta dengan janggutnya yang seperti janggut kambing, lalu kemudian dengan semua rambut itu, lalu mulai dia tarik-tarik. Hana nogu. Lalu datang Anda, imane Bapak, imane amada. Ewi sanogo. Paga Bapak. Begitu. Nggak ada itu. Itu di film Cina itu, di film-film Cina. Bapak di surga nggak begitu. Nah, banyak orang nggak mikir bahwa dia anak itu bapak saya. Berarti ketika sesuatu terjadi pada saya, ya saya perlu curhatkan saja. Sekali lagi, jangan kau curhatkan semua masalahmu itu di Facebook, TikTok, Instagram, entah apa semuanya sekarang. Bagus kau diam, masuk dalam kamar, tutup pintu, berhubungan dengan Bapak. Ceritakan semua isi hatimu. Ceritakan. Suamimu yang kadang-kadang tulalit aneh-aneh, nggak perlu kau ceritakan lagi di Facebook.
Dasar memang suami zaman sekarang. Gak perlu. Masuk ke kamar mau bilang, "Bapak, aku istri selalu dianiaya. Kau tahu Tuhan, Bapak, aniaya apa yang diberikan suamiku, Bapak." Nangis lah, gak apa-apa nangis. Kalau kupikir Bapak, caraku adalah salibkanlah dia Bapak, tapi kuserahkan padamu, penyalipannya model kau saja Bapak. Kan begitu. Kenapa kita gak cerita aja sama Bapak? Dia mengerti. Setiap tetesan air mata dia mengerti. Amin. Kadang-kadang gak perlu diucapkan, gak perlu ngomong ya sampai panjang doa, gak perlu. Udah sesak ini, udah sesak. Bapak itu tahu, netes air ini dari ekonomi yang lagi banyak utang. Mengerti dia. Baru yang di sini, suami nggak peduli. Keluar dari sini, anak-anak yang bandel. Untung nggak keluar dari sini, saudara-saudara. Nggak perlu kadang-kadang diomongin panjang doamu, nggak perlu. Tangisanmu saja dia mengerti. Hebat nggak, saudara-saudara? Betapa patennya kita punya Bapak yang seperti itu. Amin, saudara-saudara. Ini kata orang Medan ini, betapa patennya, tahu patennya kan? Salah pun Anda, oh dia masih tetap mengasihi saudara. Aduh, mau Bapak yang bagaimana lagi? Allah kita yang begitu luar biasa. Tapi kalau Allah yang dari kampung kami sana, ini jenis Allah ya. Di kampung sana dari Gunung Sibaya itu dulu, nenek saya dukun. Kalau salah sikit, patah kakimu. Tidak kau kasih makan setan itu dengan apa-apa? Bengkak. Kau curi tomat orang. Nah, langsung begini matamu dibikinnya. Bayangkan saudara-saudara. Pertanyaannya, Allah kita gimana? Luar biasa, dia mengasihi saudara dan saya. Sekalipun kegagalan kadang-kadang ada pada kita. Jangan larut dengan kesedihanmu, jangan larut dengan kegagalan kesalahanmu. Curhatkanlah, curahkan semua pada Tuhan. Dia Bapa yang peduli pada saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Coba bilang dulu kiri kanannya, aduh, aku bersyukur aku punya Bapa yang luar biasa. Coba bilang dulu kiri kanannya dulu. Amin ya. Nggak usah suami, nggak usah. Jangan bilang aku bersyukur karena kau punya. Nggak usah, suami nggak usah. Anda tahu aku bersyukur kau punya. Ya udahlah, Bapak yang baik aja lah, gitu aja dah. Jangan usah Anda ceritain sepertinya. Jadi munafik nanti. Ya tahu? Anda sebenarnya kesal kali dengan suami Anda, dengan istri Anda. Tapi apapun ceritanya, Bapak di surga tetap baik. Katakan amin. Nah, itu ya hakikat doa yang penting dalam kita. Nah, persoalan selanjutnya adalah ketika Anda sudah berdoa, Anda mencurahkan isi hati Anda nangis dengan semua jenis tangisan yang Anda lakukan atau yang Anda alami. Sudah berdoa tapi sepertinya Tuhan diam. Nah, ini persoalannya. Nah, di sini yang paling sering terjadi. Tuhan tuh kayaknya diam. Kok dia nggak ngerti saya? Dengarkan saya baik-baik. Dalam perjalanan hidup saya berpuluh tahun pelayanan, saya mengambil sebuah kesimpulan penting bahwa ternyata Tuhan bukan terlebih dahulu mengubah keadaan saya. Tuhan tidak terlebih dahulu mengubah apa yang saya alami ini. Tapi ternyata Tuhan ingin terlebih dahulu mengubah saya, hati saya. Jadi saya akhirnya sadar gini, doa-doa yang panjang, doa-doa yang banyak itu sebenarnya bukan sedang mengubah keadaan, tapi Tuhan lebih tertarik mengubah saya, bukan keadaan saya. Jadi diamnya Tuhan sebenarnya Dia ingin menjamah setiap luka-luka di hati saya. Saudara dan saya harus sadar ini. Kalau Anda berdoa untuk pasangan Anda, berdoa untuk anak Anda, berdoa untuk istri, suami Anda,
sepertinya tidak terjawab atau belum dijawab atau belum mengalami perubahan. Doa betul untuk penyakit Anda, kok kenapa seperti ini? Doanya sepertinya nyangkut di atas, di asbes, di seng rumah Anda. Ingat baik-baik, Tuhan sedang berurusan dengan dirimu. Tuhan sedang terlebih dahulu mengubah hatimu itu, bukan mengubah keadaanmu. Dia sedang melihat, dia ingin menyembuhkan. Yang kedua, diamnya Tuhan bukan mengatakan ketidakhadirannya, tapi dia sedang mengatakan kepada kita panggilan lebih dalam lagi untuk kita berdoa. Dalam lagi. Kalau dulu sebelumnya kita berdoa cuma bagaimana doanya? Tadi kan doa tidak ada masalah kan? Ya Bapak terima kasih, syukur, ini misalnya doanya seperti itu. Salah kak? Enggak salah. Berdosa? Enggak. Bagus? Baik. Tapi karena Anda harus naik levelnya, iman Anda harus bertumbuh naik di bawah Tuhan Anda supaya lebih dalam berdoa. Bagaimana caranya supaya lebih dalam lagi, lebih kusuk lagi, lebih mencapai surga lagi, dekat dengan Tuhan lagi? Saudara-saudaraku, dengan pergumulan Anda yang banyak, diamnya Tuhan itu sebuah panggilan supaya Anda lebih tekun berdoa. Tapi susahnya banyak orang berhenti. Dia udah berhenti, nggak lagi berdoa lagi dia. Karena banyak kesusahannya, sepertinya Tuhan diam, dia bilang cemananya Tuhan ini. Akhirnya dia bukan cari Tuhan lebih dalam, cari apa? Cari dukun lah, cari pelaris. Kalau orang yang jualan pakai pelaris lah dia, larislah dagangannya. Atau orang-orang yang di pemerintahan ya cari pelaris, cari apa? Jimat supaya naik karirnya, supaya disayang oleh pimpinan, supaya takut orang, supaya berwibawa. Macam-macam cara-cara orang. Seharusnya masalah yang begitu berat yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan sedang mengharapkan kita lebih dalam lagi berdoa. Dalam lagi terus. Makin berat masalahmu, makin dalam engkau untuk menyembah Tuhan. Kedalamanmu luar biasa. Dalam kitab Yeskiel bilang ada sungai yang dimasuki, itu ada yang airnya semata kaki, kecil, lama-lama selutut, lama-lama sepinggang, lama-lama lagi seleher, dan akhirnya tenggelam dia di situ. Itu menunjukkan apa? Kedalaman kita dalam mencari Tuhan. Kedalaman kita hari ini, halo, hari ini Anda cuma setinggi lutut, mata kaki, enggak usah ya? Oke, enggak apa-apa. Tapi Anda teruskan. Setinggi lutut, teruskan lagi. Sampai kita tenggelam di dalam hadiratnya. Saudaraku, sekali lagi doa bukan mengubah Tuhan. Kalau Anda doa kencang, Tuhan bagaimana begitu, seolah-olah dirubah Tuhan. Enggak. Tuhan tidak kita tidak sedang merubah Tuhan sebenarnya. Tuhanlah justru yang ingin mengubah kita. Jadi bukan Tuhan yang berubah, sayanya yang berubah. Cara pandang saya tentang Tuhan berubah. Hati saya tentang Tuhan berubah. Amin, saudara-saudaraku. Corrie ten Boom, dia mengatakan begini: diamnya Tuhan adalah ruang kelas tempat iman kita belajar mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Jadi tempat ruang belajar iman kita sedang belajar mendengar dengan hati kita. Makanya hati ini harus diselesaikan dengan benar. Jadi diamnya Tuhan itu menjadi sebuah tempat iman ini menjadi matang. Matang maksudnya apa? Nanti akan menghasilkan buah yang sebentar lagi. Jadi imannya sedang tumbuh, dibawa Tuhan, diajar Tuhan, dilatih Tuhan.
untuk percaya, untuk sungguh-sungguh. Dilatih iman itu, susahmu dilatih iman. Ya, aku yakin Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau pasti akan nolong saya. Anda pikir waktu kisah Rasul itu, di kisah para Rasul tentang penturunannya Roh Kudus itu, 10 hari mereka berdoa di loteng Yerusalem. Itu Anda harus sadari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, belum loh, 5 hari, 6 hari, 7, itu imannya sedang dilatih. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Mengapa percaya bahwa Tuhan pasti menjawab? Karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji bahwa roh penghiburan itu, roh penghibur itu, roh kebenaran, Roh Kudus itu akan dicurahkan. Mereka menunggu. Bayangkan kalau ada hari pertama, mereka di atas berdoa, menyerah, pulang. Dan memang kalau saya membaca ya, sebenarnya kalau 1 Korintus bilang ada 500 orang yang melihat Yesus sudah bangkit itu. Ada 500 orang. Tapi yang di loteng Yerusalem cuman 120 orang jumlahnya. Saya langsung mikir juga, ya kemana yang 380 ya? Mereka kan semuanya pasti mendapatkan pernyataan yang sama bahwa roh Tuhan pasti akan dicurahkan. Dan Tuhan sudah bilang, tunggu di Yerusalem, kau jangan kemana-mana. Tunggu di situ sampai kau diperlengkapi dan kuasa dari Maha Tinggi. Tunggu. Tapi kan Tuhan tidak bilang tunggunya itu berapa hari. 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak ada. Nggak ada pemberitahuan, tunggu saja di Yerusalem, tunggu. Mereka naik terus. Ini dalam pemahaman saya, kemungkinan, ini masih kemungkinan. Pikiran saya ini. Mungkin mereka 500 ya. Terus berdoa nih 1 hari nih. Tapi kok Tuhan kok diam, nggak ada. Mungkin ada yang lain, mungkin aduh sibuk kali. Kenapa? Aduh, babiku belum dikasih makan. Kenapa? Aku mulai ternak babi. Ya, mudah-mudahan babi-babiku itu bisa bagus-bagus lah. Maka apa yang dilakukannya? Tinggalkannya hari kedua. Bisa saja. Masuk hari ketiga, apa yang terjadi lagi? Mungkin ada yang bilang, aduh bagaimana ini? Aku ini bekerja sebagai nelayan. Bagaimana nanti makan kami ini? Kalau aku tidak bekerja, aduh susah lah. Udahlah dulu ya, kalian aja lah dulu ya, kalian aja lah dulu. Aku entar ya. Orang bahasa orang Medan ini kan bentar ya. Bisa 100 tahun lagi baru dia balik, kan begitu, bentar. Bentar ya, katanya begitu kan. Gak balik-balik lagi, berkurang lagi jumlahnya. Ini masih pemahaman saya. Udah masuk lagi hari ke-4, hari ke-5, mungkin hari ke-7, mungkin hari ke-9. Disitulah mungkin yang paling banyak. Mungkin bilang, kalian aja nanti kalau nanti kalian dapat pencurahan Roh Kudus, nanti kalau kasih sama aku ya. Pokoknya aku ada pula yang penting kali ini. Kenapa? Di kampung kami ada pula ini, kampung Bapak Talu lagi sakit, Bapak Saab bagi segala macam lah. Sehingga gak ada lagi di loteng Yerusalem, dia hilang. Tiba-tiba besok 10 hari 10-nya, hari ke-10-nya. Iya. Betapa luar biasanya pengalaman itu mereka dapatkan. Lidah-lidah api di atas kepala. Saya mikirin juga, lidah api. Kenapa lidah-lidah? Kenapa enggak telinga? Tapi lidah. Kan lidah. Roh Kudus itu salah satu simbol yang sering dipakai itu lidah. Tapi api. Lidah itu artinya adalah pemberitaan, percakapan. Sebelumnya lidah mereka menceritakan kegagalan, lidah mereka menceritakan tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin. Lidah mereka selalu gosip, cerita yang jelek. Tapi begitu roh Tuhan turun, lidah mereka harus diperbarui. Dan berapi, arti berapi di sini apa?
Menyala untuk apa? Untuk Tuhan. Injil harus diberitakan. Sebenarnya Pentakosta itu tujuannya itu. Bukan bergetar-getarnya tujuannya, bukan. Gereja-gereja banyak yang dikejar bergetar-getarnya, maniri-nirinya. Halala, itu yang dikejar. Salah. Pentakosta itu kuasa Roh Kudus turun itu tujuannya Injil harus semakin diberitakan, luar biasa. Mulut mereka berkuasa dipakai Tuhan menyampaikan Injil itu. Injil yang adalah kekuatan Allah. Keselamatan ada di dalamnya. Dan itulah keselamatan itu. Yesus yang adalah Injil itu sendiri. Saudara-saudara, tidak bisa tidak. Orang-orang semua pasti menunggu. Dan jangan lupa saudara-saudara, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Benar apa tidak? Jawab saya, benar apa tidak? Iya, menunggu bosan. Kami pulang kemarin dari Medan menuju Sibolga, jalan darat. Saya pesan travel yang bagus, travelnya lah, ya. Mobilnya pun bagus. Yace katanya itu, Yace itu. Besar, nyaman tidurnya, AC. Istri saya, Ibu Gembala bilang, wah enak sekali kita, nggak capek ya. Iya, tapi apa yang membuat dia agak sedikit ngomel? Begitu sampai di pelabuhan, menurut saya tadi bisa langsung masuk kapal. Sudah disiapkan ada kamar, kami sudah pesan. Apa katanya? Di bawah. Begitu masuk, mabuk. Kapal ibu nanti itu yang kedua berangkat, yang pertama ini kapal yang ini. Enggak, kami mau masuk, enggak bisa. Akhirnya di pelabuhan itulah menunggu kayak ikan gembung rebus begitu, menunggu panasnya luar biasa. Dan menunggunya bukan 10-20 menit, hampir 3 jam. Makanya ibu mulai ngomong, aduh kayak gini tadi, aduh bagaimana semarin panas ya. Taulah manusia makin banyak di pelabuhan. Astagfirullah. Tahu lagi yang bau ikan goreng, yang bau ikan asin, yang bau, aduh di situ pula ada pula ayam di situ mencret semua. Aduh bagaimana? Anda tahu bagaimana apa boleh buat? Ayo situ betul-betul lah. Lalu lalang lagi orang, salah bu, ini aku. Ya, aduh. Udah makin jenuhnya betul, sumpeknya. Menunggu pekerjaan yang membosankan. Tapi jangan lupa, ketika kau di hadirat Tuhan, ketika kau menunggu Tuhan bekerja, jangan kau bosan akan hal itu. Teruslah engkau berdoa, katakan amin. Karena hanya dengan cara itulah mukjizat akan dinyatakan dalam hidupmu. Sampai engkau betul berdoa, sampai kau merasa langit itu terasa nyata, melebihi rasa sakit yang kau alami. Kau punya masalah, punya pergumulan, iya. Sakit kau rasa menderita, tapi kau harus terus berdoa, nyanyi, menyembah, terus berdoa sampai nanti kau bisa rasakan, wih, langit itu seperti terbuka untukmu. Walaupun masalahmu itu belum selesai, tapi kau berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan. Terus kau gapai surga itu dengan kesungguhan hatimu kau datang. Dan saya beritahu, ketika kau bisa rasakan bagaimana dalam dirimu, langit itu terbuka di atasmu. Saya kasih tahu, itulah tempat di mana mukjizat akan segera dimulai dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti. Amin, saudara-saudara. Ketika Lazarus mati, ketika Lazarus sakit, dalam Yohanes 11 tentang Lazarus dibangkitkan, Anda baca. Menariknya dikasih kabar, ingat ya, Maria, Marta, Lazarus ini kakak beradik semua, dan Yesus mengasihi mereka, sahabat bagi Yesus mereka. Dan saat itu dikasih kabar oleh Maria dan Marta kepada Yesus, Lazarus yang kau kasihi sakit. Dia mengasihi. Kita lihat ayat yang ke-5 dan 6. 5, 6 dan 7. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Bayangin saudara, sengaja dibiarin begitu. Didiamin sama Tuhan. Sengaja. Maksudnya apa sengaja? Biar mati si Lazarusnya. Bayangin saudara, kalau kita mikir secara akal logika, kita akan bilang apa? Kejam kali Tuhan ini. Didiaminya, astaga, Tuhan macam apa ini? Mungkin Anda kan ngomel seperti itu. Dibiarkannya sampai memang betul biar mati. Sengaja Tuhan tinggal 2 hari. Lalu ayat yang ke-7 Yohanes 11 bilang, sesudah itu berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Baru dibilang ayo kita ke Yudea. Murid-muridnya nggak tahu. Yesus bilang Lazarus itu lagi tidur dia. Dia nggak tahu. Oh kalau gitu guru, nanti dia sembuh. Mereka nggak tahu bahwa Lazarus sudah mati. Yesus tahu, memang sengaja dibikin mati. Saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak masuk cara berpikir kita memang. Makanya kitab Yesaya itu bilang, Yeremia berapa itu ya? Rancanganku bukan rancanganmu. 55 ya. Ayat yang ke-5, jalanku bukan jalanmu. Seperti langit dengan bumi begitu jauhnya, demikianlah katanya rancanganku dengan rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Jadi kalaupun dia diam, dia sedang berjalan dalam rancangannya, bukan rancangan kita. Katakan amin. Dia sedang mengerjakan sesuatu menurut dia, bukan menurut Anda dan saya. Tugas kita bagaimana untuk memahami rencana Tuhan itu. Teruslah Anda berdoa. Jangan berhenti berdoa. Terus dan terus. Dan Lazarus itu mati memang. Ya udah, mati. Tapi apa tujuan Tuhan dengan matinya Lazarus? Tujuan Tuhan ingin mengajar mereka semua, murid-muridnya terutama, bahwa di dalam yang namanya tidak mungkin, dalam kemustahilan, Tuhan Allah kita sangat piawai dalam kemustahilan. Dia mampu mengubah yang mustahil menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Yang Anda bilang, udah susah hidupku ini Pak, anak-anakku bagaimana ini Pak, tidak mungkin, tidak bisa. Berdoalah kau, mukjizat masih berlangsung. Dia mampu menolong Anda dengan caranya, bukan dengan caramu. Saya akhirnya makin sadari, bukan dengan cara aku Tuhan. Aku bisa mengkuliahkan, menyekolahkan anak, bukan dengan caraku, tapi cara Tuhan. Banyak ibu-ibu berpikir dengan caranya. Dengan cara apa? Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Saya katakan itu tidak salah. Tapi aku minta saudara-saudara, sadarilah benar-benar bahwa cara Tuhan yang luar biasa itu. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Betul kita perlu mengatur dengan baik uang kita. Betul kita perlu mengelola. Betul kita harus melakukan ini. Tapi camkan, cara mukjizat Tuhan seringkali dia melakukan sesuatu di luar kemampuan ini, melampaui akal, melampaui kemampuan otak kita. Kan banyak orang bilang, kasih itu tidak masuk akal. Bukan, kasih Tuhan itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui segala akal. Nggak mampu kita tampung, melampaui. Di mana ceritanya orang mati bisa bangkit? Tapi kan menurut akal sakit mati ya sudah. Tapi menurut Tuhan sakit mati yes, tapi melampaui akal. Dia mampu untuk bangkit. Tuhan melakukan dengan caranya. Akhirnya saya mau akhiri. Ingatlah saudara-saudara. Kalau begitu saya minta kita semua, ingatlah pesan ini. Yang pertama,
Anda harus tahu bahwa saudara dan saya adalah anaknya. Amin, saudara-saudara. Anda bukan budak, bukan babu. Ya, bukan. Anda dan saya adalah anak Bapa di surga. Katakan amin. Oleh karena itu, yang kedua, percayalah engkau akan janjinya. Percayakan itu. Ada janji Tuhan dalam diri saudara dan saya. Peganglah janji Tuhan. Peganglah. Loteng Yerusalem ketika berdoa 120 orang itu, mereka percaya akan janji Bapa. Bahwa janji Bapa iya dan amin. Janjinya Yesus itu iya dan amin. Itu sebabnya yang ketiga, yang terakhir, teruslah berdoa sampai mukjizat itu menjadi nyata. Teruslah berdoa. Terus tekun berdoa. Ada yang bilang, anak saya penyakit ini Pak. Apa sakit anakmu? Begini, ini penyakitnya. Gini. Saya kasih tahu. Saya beritahu pada saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Anda sungguh-sungguh dan teruskan, iman Anda teruskan, tidak mungkin Tuhan biarkan. Jangan ada ajaran yang bilang begini, ini gereja nih, mukjizat itu sudah tidak ada lagi katanya. Sejak ditutupnya Alkitab, disahkan menjadi kitab suci, di zaman itu sudah selesai, itu sudah tutup. Tidak ada lagi mukjizat itu. Jadi kalau dia sembuh bagaimana Pak? Itu kebetulan saja, itu memang Tuhan yang atur. Lalu bagaimana itu? Bukan mukjizat itu. Ya karena Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai bidan, Tuhan pakai perawat, Tuhan pakai ya namanya ilmu kedokteran untuk menyembuhkan. Jadi mukjizat itu nggak ada itu katanya. Dan ajaran itu adalah dari seorang tokoh teologi yang luar biasa. Dan saya tidak punya pemahaman yang sama dengan beliau. Karena dalam hidupku terlalu banyak yang kualami mukjizat Tuhan dalam hidupku. Maka saya punya keyakinan yang pasti mukjizat masih berlangsung. Kenapa masih berlangsung? Karena Yesus kita, Dia yang dahulu, sekarang dan selamanya adalah Yesus yang sama. Kalau dulu Dia lakukan mukjizatnya, maka sekarang Dia masih mampu melakukannya. Ke depan Dia masih tetap sama. Dia sanggup melakukan mukjizat bagi kita semua. Beri kemuliaan pada Yesus kita yang luar biasa. Jadi teruslah berdoa, sekalipun sepertinya Tuhan itu diam. Saya akhiri saudara-saudara, mari kita teruskan doa-doa kita bertalu-talu. Sekalipun sepertinya Tuhan itu diam, jangan kau ragukan Tuhan. Dia Bapa yang baik atas saudara dan saya. Dia mengerjakan sesuatu yang besar. Mari